Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan coba mulai untuk belajar tentang, IELTS Reading Test. Di IELTS Reading Test itu ada berbagai macam tipe soal dan, sebelum kita memulai lebih jauh, seperti biasa, mari kita buka acara ini dengan berdoa bersama, berdoa dengan, kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Baik. Apa aja yang akan kita bahas di, reading nanti, ada beberapa item yang akan kita bahas, ada tipe-tipe soal di dalam, reading, tapi kita lihat, durasinya apakah cukup atau enggak untuk membahas semuanya. Yang pertama ada true false not given. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah dengar tentang true false not given, atau pernah baca soal tentang true false not given. Kemudian ada heading, matching informations, summary completion, sama matching statement. Walaupun nanti materinya tidak urut berdasarkan ini, tapi sebagian materi yang ada di sini akan kita bahas. Baik, kita mulai dari true false not given dulu. True false not given ini tuh adalah tipe soal yang jadi nggak semua tipe soal yang tadi kita baca atau kita lihat itu tuh akan muncul. Namun khusus untuk true false not given ini agak sedikit spesial karena dia bisa dibilang tuh hampir di semua apa namanya, di semua tes true false not given itu tuh muncul. Konsep soal true false not given itu tuh adalah secara konsep soal dulu ya. Kita diminta untuk matching informations yang ada di sini dengan yang ada di sini. Apakah informasi ini true? True itu tuh bermakna statement-nya itu tuh sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Patokannya teks ya, boundaries-nya itu tuh teks. Jadi nggak boleh kita mengambil asumsi berdasarkan pengetahuan kita. False itu tuh ketika statement-nya itu tuh kontradiksi. Kontradiksi itu berarti informasinya salah. Salah dalam artian entah informasinya itu opposite meaning, itu yang pertama, atau salah dalam artian dia itu tuh informasinya nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Beda aja kayak gitu. Nanti akan kita kasihkan contoh. Kemudian ada not given. Not given tuh informasinya itu tuh tidak ada. Cuman dalam soal not given ini nggak mesti informasi itu tuh completely doesn't exist. Biasanya informasi yang ada itu sebagian. Karena mereka akan menggunakan sebagian informasi yang ada di dalam teks itu sebagai clue agar kita mudah untuk menemukan jawaban sebenarnya. Yang kedua, kadang-kadang dan sebagian yang lainnya itu tuh nggak ada di dalam soal kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa menjustifikasi apakah itu true atau apakah itu true atau false. Oke, sekarang sebelum kita masuk menggunakan soal yang ada di sini, ada beberapa hal yang pengen saya coba simulasi dikit ya. Kita simulasi menggunakan ini aja dulu. Udah kelihatan ya whiteboard-nya? Jadi misalkan soalnya kayak gini, ini statement yang ada dalam reading. Ini yang paling gampangnya. I buy a greenhouse in the city center. Oke. Kemudian ada beberapa statement nih, misalkan the house is old. Kemudian nomor 2, I purchase a blue house. Ketiga, misalkan the house is
located in the center of the city. Oke, saya pengen nanya, ini bebas ya, mau pakai chat boleh, teman-teman, mau on mic juga boleh. Soal nomor 1, kira-kira berdasarkan informasi yang ada di atas adalah? Nomor 1 dulu ya. 1 dulu. Excellent. Ya, ini boleh ya, boleh send to everyone. Ya, nomor 1 itu tuh jawabannya adalah not given, karena nggak ada informasi mengenai, jadi informasi mengenai house-nya ada, tapi informasi apakah house itu old atau enggak, ataukah new atau enggak, itu tuh nggak ada informasinya, sehingga jawabannya adalah not given. Oke, sekarang coba soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke. Baik, soal nomor 2. I purchased a blue house. Informasi mengenai rumahnya ada, informasi mengenai belinya ada, sama dengan belinya. Tapi warnanya salah kayak gitu, maka jawabannya adalah false. Oke, good. Jadi jawabannya false ya, nomor 2. Salah. Kok jadi hilang? Lanjut, soal nomor 3. Ini salah typing ya. Ini located maksudnya. Oke. The house is located in the center of the city. Oke. Ya, jawabannya adalah true. Well done. Oke, thank you. Sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi ya. Jadi kalau seandainya sekarang kita masuk ke tahap itu konsep soal. Teman-teman udah paham tentang konsep soal. Tahapan yang kedua, setelah memahami konsep soal, kita membutuhkan dua skill yang dibutuhkan dalam menjawab soal yang ada di sini. Yang pertama adalah skill scanning. Scanning itu tuh adalah skill untuk mengetahui lokasi jawabannya ada di sekitar mana. Kedua, kita baru skimming. Jadi kita cek dulu kira-kira statement ini tuh ada di bagian mana dalam sebuah teks. Kalau dalam real text-nya, itu kan dia teksnya panjang ya. Untuk sementara kita menggunakan dipotong-potong dulu untuk mempermudah. Kalau kita scanning, jadi kalau kita scanning asal scanning, itu tuh biasanya sulit ketemu. Jadi ada beberapa jenis kata yang bisa kita pakai untuk scanning. Oh ya, baik. Kita coba mute all dulu ya. Oke. Baik, baik lagi ya. Ada 3 jenis kosakata yang bisa dipakai untuk scanning. Tapi kosakata tersebut hanya bisa kita pakai dari soalnya. Jadi kita cari 3 jenis, pilih salah satu ya. 3 jenis kosakata yang bisa kita pakai scanning di dalam soal ini. Yang pertama adalah nama orang. Nama orang, nama tempat, nama lembaga, pokoknya nama. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tahap kedua adalah number. Number itu tuh bisa berupa angka, tahun, jumlah, luas, kayak gitu. Yang penting nunjukin number. Ketiga, itu tuh adalah special words. Special words ini tuh adalah kata benda yang kemungkinan dia hanya muncul di paragraf tertentu. Jadi walaupun dia kata benda biasa, bukan nama, bukan number, tapi dia mungkin muncul hanya di paragraf tertentu aja. Dan dia harus kata benda. Karena kata sifat, kata kerja itu tuh mudah di paraphrasing. Cuman kalau kata benda itu tuh agak sulit. Oke, misalkan contoh nomor 1. Kosakata yang bisa kita pakai untuk scanning adalah Henderson's.
karena nama ya. Kebetulan ini cerita tentang dia. Sebenarnya kalau dalam real test itu belum bisa dipakai untuk belum bisa dipakai untuk scanning. Ada nggak nama yang lain? Ada. Phrase estate. Ini kan ciri nama itu tuh ketika diawali dengan huruf kapital. Jadi jawabannya ada di sini, phrase estate. Sekarang tinggal kita pahamin statementnya. Henderson rarely visited the area around the Price Estate when he was younger. Kemudian kita cari. Jadi kalau saya ingin mengetahui jawaban itu tepat atau enggak statementnya, maka supaya kalau kesimpulan kita itu tuh enggak salah, baca dulu kalimat sebelumnya, satu kalimat sebelumnya ya, berarti dari sini sampai sini. Kemudian kalimat yang ada kata kunci Price Estate tersebut. Oke, kemudian satu kalimat setelahnya. Dan sekarang tentukan apakah jawaban ini true, false, atau not given statementnya. Oke, silakan. Bisa mulai di kolom chat. Mau send to everyone, boleh untuk kali ini. Yang penting teman-teman bisa yakin kalau itu adalah keputusannya. Gitu. Oke, good. Ya, baik. Kita langsung mulai ya. Sebelum saya ngasihkan jawaban, ngasihkan penjelasan, jawabannya adalah false, betul. Sebagian besar udah memilih false dan kayaknya semuanya ya milih false. Oke, dan ada yang udah ngasihkan informasi kenapa kayak gitu. Saya pengen nanya, mungkin ada satu, silakan boleh unmute mikrofonnya untuk mengatakan kontradiksinya pada bagian yang mana? Ada yang mau coba? Atau boleh lewat kolom chat? Mister mau coba Ya, dulu. silakan Mas Bimar. Ya itu kan di baris 3 paling bawah ditulis kalau Alexander spent much of his childhood in the area. Nah di area itu refer to Press Castle. Jadi memang Excellent. itu sudah kontradiksi dari soalnya. Oke, kata yang menyatakan kontradiksinya di mana yang soalnya? Rarely. Di Excellent, sini ya betul. much. Rarely itu tuh kontradik sama much of his childhood ya. Oke, excellent, good job. Ya, sehingga jawabannya adalah not given, false, sorry. Oke, good job. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini send privately ya. Oke. Soal berikutnya, nomor 2. Oh ya, ada satu lagi open stay ya. Itu bisa juga sebagai keywordnya. Oke, ada yang sebagian udah ngasihkan jawaban. Oke. Sebagian besar jawabannya udah tepat. Dia selalu ada alasan kenapa itu true, false, atau not given. Jadi, dan setiap ketika kita menyatakan itu true sama false, itu tuh selalu ada alasan di mana ada kosakata yang terkait, entah itu dia dalam satu kalimat yang sama, atau dia itu kumpulan
kalimat yang berbeda kayak gitu. Tapi tetap ada kosakata yang mengacu ke sana. Oke, ya, betul. Jawabannya adalah, ada masih yang mau menjawab ya? Oke, Bu. Sebagian udah ngasihkan reasonnya. Ya, jawabannya adalah true, betul. Henderson pursued a business career because it was what his family wanted. Oke, kata yang menyatakan what his family wanted tuh yang mana? Yang mau ngasih He penjelasan? stay with it to please his family. Excellent, ya betul. To please his family itu tuh mengindikasikan kalau itu yang diinginkan oleh keluarganya. Well done. Thank you. Kak siapa tadi? Kak Dia ya? Iya. Oke, good job Kak. Next, kita coba lagi ya. Nomor 3. Nomor 3. Send privately ya, seperti biasa. Oke. Sebagian udah ngasihkan jawaban. Oke. Di sini jawabannya agak sedikit variatif kali ini. Walaupun sebagian udah menjawab dengan tepat. Ada yang sebagian masih ragu-ragu. Oke. Baik, kayaknya udah waktunya kita bahas ya. Pertama, seperti biasa ya, tahap pertama itu kita melakukan scanning dulu. Kebetulan di sini ada number 1965. Sorry, 1865. Ada di sini ya, 1865. Sekarang tinggal kita cek Henderson and Notman were surprised. Apakah mereka surprised atau enggak? Nggak ada informasi mengenai mereka itu surprise atau enggak. Di sini informasinya itu tuh sekadar menjelaskan tentang proses eksperimen tersebut. Sedangkan emotional expression-nya, apakah mereka surprise atau expected kayak gitu, itu tuh nggak ada. Sehingga jawabannya adalah not given. Oke. Kita coba satu kali lagi ya. Oh, ini salah number, harusnya nomor 4. Tapi, oke, silakan. Ini lebih baik dikasih angka ya. Ini untuk soal yang barusan ini adalah yang sekarang, itu maksudnya adalah soal nomor 4. Oke, biar kita lebih gampang buat mengetahui jawabannya yang pas. Oh ya, sedikit informasi, IELTS itu kan ada 2 tipe ya, ada paper based, ada computer based. Jadi kalau seandainya teman-teman ngambil computer based, nanti displaynya itu tuh kiri kanan seperti ini. Jadi sebelah kiri itu reading, sebelah kanan itu tuh soal. Dan di dekat sini itu tuh tempat ngisi jawabannya. Kalau itu untuk tipe soal true, false, not given. Izin nanya Pak, mumpung udah dibahas juga, jadi yang diisi kalau pakai komputer itu F aja atau false ngetiknya? Untuk true, false, not given itu tuh dia udah ada pilihannya Kak, jadi tinggal ngeklik aja. Jadi bukan typing. Beda sama nanti kalau misalnya kita masuk ke ini ya, apa namanya?
kalau nanti pas di situ cuman nanti kan ada drop down kayak gitu, tinggal diklik apakah itu true false not given-nya. Jadi nggak perlu pakai apa namanya, nggak perlu pakai ngetik. Jadi nggak perlu tulis F, NG atau T kayak gitu. Oke, Siap, terima kasih. sama-sama. Baik, kita coba bahas ya. Di sini nomor 4 relatif variatif, tapi sebagian besar menjawab dengan tepat. Oke, jawabannya adalah false. Ada yang mau ngasihkan kata kuncinya? Di kolom. Silakan, siapa? Graphic were quite The first The sentence. style of photography yeah, were style quite of different. photography were quite different. Oke, quite different. Sedangkan di sini similarities. Oke, good job. Ya, betul. Oh ya, nanti kita akan coba raise hand ya buat yang pengen jawab. Baik, kita sampai di tipe soal berikutnya. Namanya matching informations. Tipe soal ini agak sedikit challenging. Kenapa? Karena kita mencari informasi antara 1 sampai 6 itu tuh ada di paragraf mana. Jadi misalkan ini ada beberapa paragraf yang berbeda. Ada beberapa paragraf yang berbeda, tapi diminta paragraf mana yang memuat informasi antara 1 sampai 6. Seperti itu. Sampai di sini udah mudah belum memahami konsep soalnya? Jadi, atau ada yang ingin tanyakan dulu? Oke. Baik, jadi intinya informasi ini tuh ada di paragraf mana. Tapi kalau seandainya kita ngerjakan dari soal nomor 1, itu tuh kita nggak akan dapat, akan bolak-balik dari apa namanya, bolak-balik ke depan ke belakang kayak gitu untuk bisa mendapatkan informasi ini. Yang mana yang tepat. Maka tips yang pertama harus kita lakukan untuk mempermudahnya adalah kita akan membaca urut dari paragraf pertama, kedua sampai paragraf seterusnya. Kemudian apa yang setelah kita baca paragrafnya, tahap berikutnya adalah kita melakukan matching. Kira-kira paragraf ini membuat informasi yang mana antara 1 sampai 6. Misalkan contoh, ternyata kita menemukan satu kalimat yang mengindikasikan jawaban informasi ini tuh mirip dengan soal nomor 4 kayak gitu. Maka tinggal ditulis 4A. Jadi, kita menjawabnya itu tuh random, sesuai dengan kemunculan informasi di setiap paragraf yang kita baca. Namun, kita membacanya itu tuh urut dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Supaya kita nggak wasting time. Kurang lebih seperti itu. Daripada kita mengerjakan dari, dari awal sampai akhir, kayak gitu. Jadi, nanti misalkan informasi ini mengandung informasi yang A. 4 itu adalah yang ini kayak gitu misalkan. Anggaplah ini dulu A ya, misalkan nanti jawabannya berarti nanti tulisnya 4A kayak gitu. Oke, tapi kali ini teman-teman tinggal nulis nomornya aja ya. Kira-kira paragraf ini memuat informasi nomor 1 sampai 6 tuh yang mana. Kali ini semuanya bisa send privately. Send to everyone boleh, kalau saya mau, privately juga boleh. Oke, silakan dimulai. Baca dulu, habis itu baru matching. Oke. Wow. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya, yang udah posting. Tinggal nunggu yang lain. Untuk tipe soal kayak gini, nggak ada opsi lain untuk sementara. Kecuali kita membaca ke semuanya, kemudian kita mencari kemungkinan informasi yang mirip itu tuh yang mana. Jadi, karena
informasi dari 1 sampai 6 ini bisa aja di awal, di tengah, di akhir kayak gitu. Atau kadang-kadang itu merupakan kesimpulan satu paragraf malahan. Sehingga opsi yang paling gampang untuk diterapkan itu adalah membaca semuanya, kemudian kita coba nge-matching. Jadi ada nggak statement, informasi, atau kalimat yang memiliki makna yang sama kayak gitu? Oke, baik. Semua jawabannya tepat. Ada yang mau ngasihkan alasan? Bisa saya raise hand? Kenapa jawabannya itu? Saya, Oke. Sir, the way we travel around cities has a major impact on whether they are sustainable. Oke, baik. Sebentar. Di bagian yang sebentar, sustainable. Yang ini ya. Oke, baik. Yang ini mulai. It is important to think of. Oh, bukan ya. Kalimat keberapa? Kalimat pertama, Pak. Oke, kalimat pertama. Baik. Ada yang tadi angkat tangan Kak siapa? Kak Gani ya? Sama yang tadi juga sama sih. Sustainable travel tuh the ways travel affect our physical and mental health, our social life itu. Oke, ya, betul. Di sini kalau bisa dilihat bahwa the way we travel around the city has a major impact on whether they are sustainable. They are sustainable itu tuh akan mengacu kepada city-nya. Cuman di sini kan untuk nomor 6 itu tuh adalah human lives kayak gitu. Maka yang paling cocok untuk menyatakan human life itu tuh adalah yang bagian yang ini. The way we travel affect our physical, mental health. Karena kata our mengacu kepada human. Dan ini berhubungan sama social life semua, human life semua ya. Social life, mental health, physical, kemudian work, culture, kayak gitu, and the air we breathe. Oke. Coba lagi. Soal berikutnya. Lanjut. Silakan dibaca, kemudian nanti kira-kira jawabannya yang mana. Tinggal tulis nomornya aja ya. Oke. Ini ada oke. Oke. Ada 2 pendapat ya, rata-rata memiliki 2 pendapat. Ada 2 kubu. Untuk sementara masih ada 2 kubu, belum ada yang berbeda. Masih dikasih waktu bagi yang pengen menjawab. Oke, bagi yang ingin menjawab masih ada waktu. Oke, tantangan reading itu tuh kayak gini sih. Baik, kita bisa mulai. Mayoritas menjawab itu tuh antara A dan 1. Nah, sekarang pertanyaannya yang milih, 1 dan 3, maaf. Yang memilih 3 bisa coba raise hand, kemudian jelaskan. Kemudian yang memilih 1 setelahnya. Ada yang milih 3, silakan boleh raise hand. Yang milih 3, ada yang mau coba? Raise hand.
Belum ada ya? Yang milih satu. Yang milih satu. Bisa coba raise hand atau bisa ngomong langsung on mic juga boleh. Yang milih satu. Oh, tadi ada yang mau ngomong tapi nggak jadi. Oke, baik. Jawabannya adalah titik. Kalau nomor 3, mention an objective of both dance and engineering, itu tuh harus ada sebuah objektif untuk keduanya. Yang ketika bilang of both dance and engineering otomatis untuk keduanya. Tapi dalam konteks ini, yang dibahas itu tuh objektif dari dance-nya aja, kayak gitu. Yang dibahas, sedangkan objektif dari engineering-nya nggak dijelaskan. Oke, sekarang jawabannya itu adalah kata kunci ini ya. This is not to suggest to everyone to dance. Their way to work, however healthy and happy it might make us, kayak gitu. Jawabannya adalah number 1. Reference to appealing way of using dance that the writer is not proposing. It's not proposing sama dengan di sini. That is not to suggest. Oke, sehingga jawabannya adalah false. False. Maaf, salah. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Paragraf kedua itu untuk nomor 1. Oke. Ini yang terakhir. Setelah ini kita akan coba Oke, ada permintaan quiz dari panitia. Teman-teman bisa coba join quiz oleh panitia. Sebentar. Oke, kita akan gunakan quiz melalui ini. Apa namanya? Quizzes. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat Zoom. Bisa diklik. Oke, itu link dari admin. Silakan bisa langsung join. Oke. Oh ya, ada pesan bahwa lebih baik nanti gunakan nama sebenarnya. Biar lebih seru aja sih. Oke. Silakan. Oke. Ada yang ingin bertanya kah? Oke. Kita coba tunggu sekitar 2 menit lagi untuk yang ingin join. Pak, mau tanya pengalamannya dari melakukan tes dari komputer sama apa? Paper Mm-mm. itu lebih Enak nyaman yang mana?
Iya. Oke, sebenarnya nyaman yang mana itu tuh tergantung sama preferensi. Saya pengen nanya, Kak Octavia lebih enak nulis atau ngetik? Jadi kalau seandainya paper base, Kalau jadi saya sih nggak ada masalah nulis, ngetik juga Oke. kayaknya nggak masalah sih. Oke, Cuman baik. mungkin pertimbangan lain apa gitu. Baik, pertimbangan yang pertama masalah waktu. Jadi kalau di computer base itu tuh durasi waktu nilainya keluar kurang lebih sekitar 1 minggu atau 7 hari. Sedangkan di paper base itu tuh 3 minggu atau sampai 1 bulan kadang-kadang. Itu pertimbangan waktu. Pertimbangan yang kedua itu masalah readability dari tulisan. Jadi nggak semua tulisan kita itu tuh mudah kebaca kayak gitu. Jadi kalau seandainya huruf A dan E, misalkan ya ketukar kayak gitu bentuknya, dan itu dianggap apa namanya, soal kita memilih A, menulis A nih kayak gitu misalkan ya. Tapi ternyata si ininya examinernya ngelihatnya itu tuh kayak E, maka otomatis nanti itu akan tetap dianggap salah kayak gitu sama mereka. Jadi kalau seandainya pakai computer base itu tuh otomatis kan tulisannya readable kayak gitu. Dan tidak ada apa namanya kemungkinan itu nggak bisa dibaca. Paling nanti dari aspek ininya aja, dari aspek apa namanya kualitas tulisannya aja ketika di writing. Kemudian yang kedua, masalah efisiensi. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan computer base, terutama di writing section ya, teman-teman itu tuh ngetik seperti ngetik di Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman menghapus, tinggal dihapus, mau ngedit, itu gampang. Jadi nggak ada kotor, nggak bisa dilakukan secepat mungkin. Tapi kalau seandainya di paper, kalau seandainya teman-teman pengen ngedit nih di tengah-tengah, pas baca soal tiba-tiba baru nyadar ternyata soalnya menggunakan simple present harusnya. Tapi karena latihannya biasanya menggunakan simple past, nulisnya pakai simple past, maka sulit untuk mengubah hal tersebut. Harus menghapus, kalau kertasnya kotor harus ganti kertas, nulis ulang, sedangkan waktu itu berjalan. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi biasanya yang suka paper base itu tuh satu yang mereka nggak punya kebiasaan ngetik. Jadi lebih nyaman dengan tulis tangan. Yang kedua, yang ngambil paper base itu tuh biasanya ini apa namanya, udah punya apa ya, confidence kayak gitu, bahwa dalam satu kali in one go kayak gitu mereka bisa nulis full. Jadi one go udah bisa nulis full kayak gitu. Oke. Baik, kayaknya udah waktunya kita mulai. Jadi kita coba ya. Baik, terima kasih. Oh ya, ada yang belum tahu kalau ini apa? Ini kita sedang ini ya, apa namanya, latihan quiz di. Oke, itu di. Oke, baik. Ada tema yang lebih enak nggak? Maaf ya, lupa ngasih tahu. Oke. Untuk pertanyaan tentang computer based speaking-nya kayak gimana akan kita bahas nanti.
Oke. Untuk sementara yang memimpin Arkonanta ya, disusul sama Wira, kemudian ada Rahman, ada Evelyn, ada Via, ada Jessica,
Oke, selamat ya buat apa namanya Arkananta, Tania, Priscilia, kemudian Wira, Rahman, Elsa. Oke, good job teman-teman yang lain. Ya, itu masalah pembiasaan aja. Nanti akan kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Congratulations, ada yang udah ya, itu kelebihan dari quiz sih, ada power up ya. Tapi tetap power up itu tuh dibarengin sama jawaban juga. Nanti next meeting kita akan coba gunakan quiz juga ya buat latihan yang lain. Thank you buat malam ini. Makasih banyak udah menyampaikan hadir. Tadi ada satu pertanyaan tentang jika computer based speaking testnya bagaimana. Jadi kalau speaking test itu tuh tergantung lembaga. Ada lembaga speaking test tetap dia mengutamakan face-to-face meeting. Jadi kita akan tetap datang ke test center, kemudian nanti akan ketemu sama native speaker atau examiner kayak gitu. Kemudian dan itu kita beneran face-to-face meeting, kayak teman-teman ketemu orang in person kayak gitu, in one rooms. Tapi kalau seandainya tipe tes IELTS. Ya, untuk tipe tes IELTS, semua tes IELTS itu di ini ya, di tes center. Jadi teman-teman bisa ngambil tesnya di IDP, British Councils, kemudian IELF kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman emang sekarang udah ada IELTS online. Cuman saya nggak menyarankan untuk sementara ya. Ada satu siswa saya yang dia ngambil tes online. Suatu ketika hari pertama oke, kemudian hari keduanya internetnya down kayak gitu. Ya, dan itu hasilnya nggak maksimal kayak gitu untuk dia. Kemudian yang kedua, ada tipe untuk yang speakingnya bukan face to face, tapi pakai via Zoom. Tapi teman-teman akan tetap datang ke test center. Jadi datang dulu ke test center, kemudian nanti dikasih sebuah ruangan yang ada laptop atau komputernya yang lengkap sama kamera, kemudian itu Zoom-nya yang akan dipakai. Jadi examinernya ada di Australia, ada di UK kayak gitu. Tapi apa namanya? Teman-teman yang ada di Indonesia menggunakan Zoom. Dan tetap datang ke test center juga. Oke, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Dan itu bukan diakibatkan karena perbedaan komputer sama paper base, karena modelnya sama. Yang membedakan itu tuh kebijakan lembaga, apakah mereka pakai Zoom atau face to face gitu. Perbedaan general training sama akademik, perbedaan akademik sama general training sama akademik itu bedanya pertama di masalah fungsi. Kalau general training itu tuh untuk kerja. Misalkan teman-teman mau ngambil visa kerja ke Australia atau working holiday visa kayak gitu, maka pakai general training atau WHP. Kalau akademik itu untuk studi kayak gitu. Jadi itu bedanya. Kalau untuk general training untuk kerja, kemudian kalau akademik itu untuk studi. Ada perbedaan yang sedikit di antara keduanya, terutama di writing sama di reading. Kalau di reading, di general training itu mostly tentang manual book ataupun newspaper kayak gitu. Tapi kalau di akademik, readingnya itu tuh tentang akademik. Jadi entah itu ngambil dari paper, artikel, kayak gitu sumbernya. Kemudian yang kedua, di writingnya yang akan agak beda, terutama di writing task 1. Jadi
Kalau di academic writing task 1 itu tuh berfokus pada grafik, cuman kalau di writing task 1-nya general training itu tuh nulis surat. Bagaimana menulis surat atau email ngerespon case tertentu, apakah itu komplain, lamaran pekerjaan atau istilah lainnya cover letter, atau proposals kayak gitu. Apa namanya, expressions of being thankful misalkan kepada seseorang, gratitude misalkan, kurang lebih seperti itu. Jadi agak sedikit ini sih memang beneran sesuai dengan social konteks kayak gitu. Oke, kurang lebih untuk malam ini kita akan lanjut lagi ketemu besok. Besok kita akan bahas tentang writing. Sekian, terima kasih. Seperti biasa, mari kita tutup malam ini dengan berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok ya, di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi